pertandingan Bahrain versus Indonesia bertemu pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Di malam itu, suasana di pinggir lapangan begitu hidup. Abu Nawas duduk dengan senyum lebar di wajahnya, menanti pertandingan yang ia idam-idamkan. Matanya yang tajam mengikuti setiap gerakan di lapangan. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain akan segera dimulai, dan Abu Nawas dengan gaya khasnya telah siap menjadi komentator dadakan untuk para penggemar yang berkumpul di sekitarnya. Saat pertandingan berlangsung, Bahrain mencetak gol lebih dulu. Abu Nawas dan para penggemar yang lain sedikit bersedih atas ketertinggalan Indonesia atas Bahrain. Namun, di menit terakhir di babak pertama, Indonesia meningkatkan permainan yang ciamik. Lihatlah kawan-kawan, pemain Indonesia berlari seperti angin, seru Abu Nawas penuh semangat. Semangat mereka seperti api yang menyala di tengah badai. Kerumunan bersorak larut dalam euforia yang disulut oleh komentator jenaka Abu Nawas. Akhirnya, tidak sia-sia, dengan semangat yang tinggi, Indonesia bisa menyamakan kedudukan 1-1 atas Bahrain. Abu Nawas dan para penggemar yang berkumpul bersorak dengan penuh gembira. Di babak kedua, Indonesia terus melancarkan serangan dari segala penjuru angin. Hingga akhirnya di menit ke-70, Indonesia mencetak gol keduanya dengan skor 2-1. Abu Nawas dan para penggemarnya bersorak kembali, diselimuti kebahagiaan yang tak terhingga. Namun, suasana berubah ketika wasit membuat keputusan yang kontroversial. Sebuah pelanggaran jelas terhadap pemain Indonesia, namun tidak dihiraukan. Abu Nawas tidak bisa menahan diri. Astagfirullahaladzim. Apakah wasit ini lupa membawa kacamata? Atau mungkin ia mengenakan kacamata kuda? Gurau Abu Nawas membuat penonton terbahak-bahak. Dalam sekejap, Abu Nawas telah menjadikan ketidakadilan wasit sebagai bahan tawa di antara penggemar yang bergerombol di samping Abu Nawas. Keputusan-keputusan aneh terus berlanjut. Ketika sebuah pelanggaran di kotak penalti, Indonesia diabaikan lagi. Abu Nawas berdiri dengan marah. Wahai penonton, ini bukan sekedar pertandingan, tapi drama. Kita tidak berhadapan dengan wasit, melainkan seorang pengacau berkostum hitam yang mencuri keadilan di depan mata kita. Soraknya penuh kemarahan. Suaranya menggema di tengah riuh rendah penonton yang setuju dengan protesnya. Menjelang akhir pertandingan, ada kejanggalan dengan tambahan waktu yang seharusnya 6 menit berubah menjadi 9 menit. Yang akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Abu Nawas yang geram dengan wasit pemimpin pertandingan segera berlari menemui wasit itu. Wahai wasit, teriak Abu Nawas, suaranya menggema di stadion. Apakah mata Anda hanya hiasan? Pelanggaran itu terlihat jelas seperti matahari di siang hari. Wasit menoleh, terkejut dengan keberanian Abu Nawas. Saya yang memimpin pertandingan ini. Ikuti saja keputusan saya, jawabnya dengan nada defensif. Ah, keputusan. Jika Anda ingin melihat keputusan yang tepat, Anda seharusnya jeli. Bukankah ada hakim garis yang membantu Anda? Jika Anda kurang percaya, Anda bisa cek dengan VAR. Abu Nawas melanjutkan. Jangan berpura-pura tidak melihat ketika ada yang salah. Kami di sini untuk sepak bola, bukan untuk sandiwara. Kerumunan penonton mulai bersorak, mendukung kata-kata Abu Nawas. Ingatlah wasit, keadilan harus menjadi bagian dari permainan ini. Anda bisa saja menjadi penguasa di lapangan, tetapi jika Anda berbuat curang, Anda hanya akan dikenang sebagai pengacau. Dengan nada menantang, ia menambahkan, bersikaplah adil, atau lebih baik Anda pulang dan belajar dari buku tentang kejujuran. Abu Nawas mengakhiri tegurannya dengan senyuman, merasa puas telah mengungkapkan apa yang dirasakan banyak orang.
Meskipun suasana di lapangan tidak berubah, keberaniannya memberikan semangat baru bagi para supporter Indonesia. Hari ini mungkin kami tidak menang, tetapi kami akan terus berjuang untuk keadilan. Abu Nawas kemudian menggelar analogi yang mengundang tawa sekaligus renungan. Pertandingan ini seperti permainan catur. Setiap langkah harus adil. Tapi di sini kita seperti pemilik rumah yang melihat kucing mencuri ikan di depan mata, tak bisa berbuat apa-apa. Wasit itu diam 1000 bahasa. Tidak ada kata-kata sedikit pun yang keluar dari mulutnya. Lalu wasit segera meninggalkan stadion didampingi dengan beberapa keamanan. Akhirnya Abu Nawas memberikan semangat kepada penggemar Indonesia. Meski Indonesia akhirnya seri dalam pertandingan ini, saudaraku, kemenangan bukanlah soal angka di papan skor. Kemenangan sejati ada di hati yang tetap berjuang meski dikhianati ketidakadilan. Suatu hari keadilan itu akan hadir di lapangan hijau ini, dan kita akan bersorak lebih keras dari hari ini atas kemenangan Indonesia. Kisah selanjutnya. Cerita ini dimulai ketika suatu hari Abu Nawas menemukan halaman rumahnya sedang digali oleh beberapa orang. Mereka bekerja keras, menggali tanah, melempar batu, dan membuat kekacauan di rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang terkejut bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Salah seorang dari mereka menyerahkan surat yang berisi perintah raja. Surat itu menyatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mencari harta karun yang konon terkubur di halaman rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun tak bisa menolak karena ini adalah perintah raja. Namun setelah beberapa lama, para penggali tidak menemukan apapun. Mereka meninggalkan halaman rumah Abu Nawas yang hancur berantakan tanpa rasa tanggung jawab. Abu Nawas merasa marah dan mulai memikirkan cara untuk membalas dendam tanpa menentang raja secara langsung. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa piring yang tertutup kain. Dia menghadap raja dengan tenang dan berkata, "Paduka, makhluk-makhluk ini telah mencuri makanan saya." Raja yang penasaran membuka kain penutup piring itu. Ternyata di dalamnya hanya ada segerombolan lalat yang berterbangan keluar. "Lalat-lalat ini telah mencuri makanan saya," kata Abu Nawas dengan serius. Raja tertawa mendengar pertanyaan Abu Nawas yang absurd itu. Tetapi dengan nada bercanda, dia memberikan surat perintah kepada Abu Nawas untuk memburu lalat. Abu Nawas menerima surat itu dengan senang hati. Dengan surat perintah dari raja, Abu Nawas berkeliling pasar, memukul lalat yang hinggap di buah-buahan yang dijual oleh para pedagang. Namun, karena memukul lalat, Abu Nawas malah merusak buah-buahan tersebut. Para pedagang marah dan melaporkan ke raja tentang kerugian yang mereka alami. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Kenapa kau merusak barang-barang dagangan di pasar?" tanya raja dengan nada marah. Namun, Abu Nawas dengan tenang menunjukkan surat perintah dari raja yang mengizinkannya memburu lalat. Tak berhenti di situ, saat raja tengah berbicara, seekor lalat hinggap di pundaknya. Dengan gerakan cepat, Abu Nawas memukul lalat itu. Namun, pukulannya terlalu keras hingga raja kesakitan. Meskipun begitu, Abu Nawas tetap menunjukkan surat perintahnya kepada raja, membuktikan bahwa tindakannya sah sesuai perintahnya raja sendiri. Akhirnya, raja hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat kecerikan Abu Nawas. Ia sadar telah dikerjain dengan cara yang sangat cerdas. Dan meskipun kesal, raja tidak bisa menghukum Abu Nawas karena semua tindakannya dilakukan atas dasar surat perintah raja sendiri. Kisah ini menggambarkan betapa liciknya Abu Nawas dalam menghadapi kekuasaan. Namun, kecerdasannya selalu membawa tawa dan pelajaran tanpa merugikan siapapun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang suka membuat onar di pasar. Terkadang tanpa sebab ia memukul pedagang yang tak sengaja menghalangi jalannya. Dan apabila ia membeli sesuatu, ia tak pernah membayar. Akibat perilakunya ini, para pedagang menjadi jengkel. Akan tetapi, mereka tak berani melawannya. Itu dikarenakan
si pemuda adalah anak menteri istana. Sehingga kalau sampai bermasalah dengannya, bisa-bisa urusannya menjadi runyam. Pernah pada suatu hari, ada salah satu pedagang yang menghajar si pemuda karena saking emosinya. Menteri istana yang tak terima anaknya dipukul langsung memenjarakan si pedagang dan dilarang berjualan di pasar. Padahal si pedagang hanya membela diri karena dipukul duluan oleh si pemuda. Merasa selalu dibela ayahnya, kian hari kelakuan anak menteri semakin bertambah kurang ajar. Akhirnya para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya mereka. "Kalau dia memang keterlaluan, laporkan saja kepada Tuan Hakim," saran Abu Nawas. "Percuma Abu Nawas, kami sudah pernah melakukannya, tapi Tuan Hakim tak berani bertindak," ujar mereka. Mendengar itu, Abu Nawas pun menduga kalau Tuan Hakim telah disuap oleh menteri istana. "Ya sudah, begini saja. Besok aku akan pura-pura jadi pedagang. Nanti kalau anak menteri itu berbuat macam-macam, kita keroyok saja rame-rame," kata Abu Nawas. "Waduh, kalau itu kami tidak berani Abu Nawas. Bisa-bisa kami semua masuk penjara," sahut mereka. "Kenapa takut? Bukankah kalian hanya membela diri?" timpal Abu Nawas. "Ya benar, tapi kami bisa kena pasal main hakim sendiri," jelas mereka. "Oh, jangan khawatir soal itu. Biar aku yang bertanggung jawab. Aku jamin kalian tidak akan dihukum," balas Abu Nawas. Mereka pun sepakat dengan cara Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah si pemuda ke pasar. Seperti biasa, ia akan kembali berbuat onar yang meresahkan para pedagang. Ketika pandangannya tertuju kepada Abu Nawas, anak menteri itu segera menghampirinya. Ia tidak tahu kalau orang yang dihadapinya adalah Abu Nawas. "Hai Pak Tua, kau pedagang baru ya?" tanya si pemuda. "Iya benar," jawab Abu Nawas. "Enak sekali kamu. Siapa yang memberi izin jualan di sini? Kalau mau jualan, jangan di dalam pasar, di luar aja sana," kata si pemuda. "Tapi pasar ini kan tempat umum. Siapa saja boleh berjualan di sini," balas Abu Nawas. Tak terima dengan perkataan tersebut, si pemuda segera menghancurkan semua dagangan Abu Nawas. Tentu saja, Abu Nawas tak tinggal diam. Dia memberi isyarat kepada seluruh pedagang untuk bersama-sama menghajarnya. Sontak, si pemuda menjadi kalang kabut. Pukulan demi pukulan menghujam di seluruh tubuhnya. Ia pun merintih kesakitan dan berteriak, "Akan kuadukan kalian kepada ayahku," ancam pemuda itu sambil menangis. Mendapati anaknya yang babak belur, menteri istana segera menyuruh para pengawal untuk menangkap para pedagang yang telah menganiaya anaknya. Kemudian mereka semua dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan kalian?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun segera berdiri. "Saya yang bertanggung jawab karena ini adalah ide saya," jawab Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini, menteri istana dan Tuan Hakim seketika terkejut. Pasalnya, mereka berdua akan berurusan dengan seseorang yang dekat dengan Baginda Raja. "Wahai Tuan Abu, kenapa kau terlibat dalam perkara ini? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tolong Anda jangan ikut campur urusan kami," kata menteri istana. "Ini jelas-jelas menjadi urusanku. Anakmu telah menghancurkan daganganku dan dia juga berani mengusirku," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, semakin bertambah kaget menteri istana dan Tuan Hakim. "Waduh, celaka. Kita harus bagaimana?" tanya menteri istana kepada Tuan Hakim. "Jangan khawatir. Aku tetap bisa membuat mereka mendapat hukuman. Serahkan saja padaku," jawab Tuan Hakim. "Baiklah Abu Nawas, apa yang membuatmu dan kawan-kawanmu melakukan pengeroyokan kepada anak menteri istana?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, dia selalu membuat onar di pasar sehingga para pedagang menjadi resah," jawab Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apapun alasannya, kalian semua harus dihukum," balas Tuan Hakim.
"Kenapa begitu? Kami kan hanya membela diri," ujar Abu Nawas. "Ya benar Abu Nawas, tapi undang-undang di negeri ini melarang adanya main hakim sendiri," terang Tuan Hakim. "Loh, siapa bilang kami main hakim sendiri? Kami justru main hakim rame-rame. Dan itu tidak ada dalam undang-undang," bantah Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Tuan Hakim tak berkutik dan tak bisa mendebatnya. "Wahai Tuan Hakim, kalau kalian masih bersikeras ingin menghukum kami, maka aku akan bawa masalah ini ke istana Baginda Raja. Dan satu hal lagi, wahai Menteri Istana, bila anakmu masih membikin onar, kami akan membuat dia mengalami luka yang lebih parah," ancam Abu Nawas. Akhirnya setelah kejadian itu, anak Menteri Istana tak berani lagi memasuki pasar. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Saya justru malah tertarik sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama di kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya saat berdebat tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasihat istana menyarankan usulan. Penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Siapa orangnya?" "Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana," jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu Nawas, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak diundang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu Nawas, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuat terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh, kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk takut sandal saya hilang.
Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah, ajaran Syiah belum ada, protes mereka. Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung loyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang Syiah itu tidak bisa membantah pertanyaan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sambil memuji kecerdasan Abu Nawas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.